sekarang program utamanya dari Kementerian Agama nih di tahun 2021 ini apa nih Pak yang belum pelaksanaan lagi? Sekarang program utamanya dari Kementerian Agama nih di tahun 2021 ini apa nih Pak yang belum terlaksana nih Pak ini? Ya biasalah karena masa pandemi, jadi program juga banyak yang dipangkas, direvisi ya dari sisi anggaran, dari sisi program. Tapi ada beberapa program yang masih berlanjut sampai hari ini seperti kompetisi sains madrasah, disebut dengan KSM, itu masih berlanjut meskipun lombanya dirubah asalnya offline menjadi online. Ya, kemudian lomba-lomba yang lain juga musabaqah tilawatil Quran juga masih berlanjut meskipun dengan disiplin protokol kesehatan gitu kan. Kemudian lomba-lomba yang lainnya juga masih ada ya, pekan olahraga santri dan lain sebagainya. Yaitu tadi cuma menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masa pandemi. Artinya program-program yang tadinya sudah dijadwalkan mungkin sedikit dipangkas tapi tetap berjalan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Betul sekali. Ya. Ini memang luar biasa ya Pak Haji ya. Ini posisi pandemi seperti ini hampir seluruh instansi baik dari pemerintah maupun swasta sama-sama bekerja keras gitu kan. Ini takutnya kan kalau misalnya nih kita nggak ada kerjasama dan persepsi di masyarakat di bawah juga, kita juga tidak turun ke bawah sebagai instansi pemerintah maupun instansi pihak swasta juga kan, ini kasihan kan. Masyarakat yang di bawah ini karena satu posisinya ya bicara terutama di agama, misalnya bicara aktivitas ibadah mereka, takut ada beberapa keilmuan yang masih minim gitu, ada juga yang udah luas ilmu, takutnya saling bentrok seperti itu. Kita khawatir. Kedua juga faktor ekonomi. Dan ketiga juga faktor pendidikan, terutama juga kan sekarang prosesnya informasinya itu kan sudah mulai luas, apalagi digital itu sudah mulai meluas, informasi sangat gampang banget. Nah, posisi Pak Haji nih untuk pribadi dan selaku Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan nih, ini melihat perubahan digital, revolusi digital seperti ini, kadang-kadang kan kita melihat paradoks juga, karena ternyata kecerdasan digital juga belum semua bisa meraih itu seperti itu. Nah, apa ada program khusus dari Kementerian Agama untuk di kurikulumnya khususnya untuk bidang agama itu untuk membatasi, karena kan kalau tidak dibatasi oleh norma-norma agama agak sulit Pak Haji. Terutama kalau background santri mungkin masih bisa dia masih secara detail gitu kan, baca kitab kuning apa segala macam, artinya ngelihat pun bisa secara detail. Gimana Pak Haji itu seperti itu? Ya memang kita harus akui kita hidup di zaman digital. Kita nggak bisa mengelak. Yang penting kita cerdas untuk menggunakan digital itu kan. Ya artinya cerdas bermedsos, cerdas dalam di dunia maya, itu yang paling penting. Salah satu kuncinya ya pondasinya harus kuat. Kalau kita orang Islam ya harus betul-betul mempelajari agama Islam itu dari sumber aslinya, dari literatur Islam, dari kitab-kitab kuning, atau dari para guru yang memiliki sanad bahasanya. Sanad itu artinya rangkaian keilmuan yang ia dapat sebelumnya, gitu kan. Umpamanya dia pesantren di pondok pesantren ini, dia pesantren ini. Jadi ketika kita belajar dengan dia sudah jelas. Sanad keilmuannya dari kiai mana, latar belakangnya dari pondok pesantren mana. Yang kedua memang di era digital ini ya kita jangan langsung percaya, jangan langsung meyakini bahwa itu yang paling benar. Sebelum kita tahu percis sumber aslinya. Hoax kan ada hoax. Karena di medsos ini bukan hanya berita-berita masalah ekonomi, tapi masalah agama pun bisa dimanipulasi. Kemarin apalagi yang kejadian Muhammad Kece itu contoh kasusnya lah gitu kan, pencampur adukan, penghinaan terhadap agama gitu. Jadi artinya ketika seseorang terutama yang muslim menggunakan medsos mendapatkan berita, dia jangan langsung mudah percaya, tapi cek and recheck, cari linknya yang benar, kemudian betul-betul dipastikan bahwa itu benar berita itu, terutama berita agama. Karena nanti kalau dia mengambilnya salah, mengamalkannya salah, jadi sia-sia. Karena doktrin agama ini yang paling paling riskan. Karena model informasi di medsos ini kan instan. Instan sekali. Jadi kalau dia nggak hati-hati, ya dia akan terjebak gitu kan.
Dan yang ketiga yang paling penting adalah bahwa dia tidak mudah untuk memberikan komen, memberikan komentar, memberikan persepsi atau memberikan tanggapan. Jaga jari ya? Iya. Jaga jari. Bahasa itu. Jadi hati-hati karena jejak digital ini nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, betul. Jadi seseorang yang berbuat dosa maksiat di dunia maya, di medsos, itu nggak bisa hilang. Dan itu jadi dosa jariah. Nah itu yang kita khawatirkan sampai jadi dosa jariah bahasanya. Ya contoh ada seseorang yang merekam pornografi di tahun 2000 sekian. Ya sampai sekarang kan masih bisa diakses, ditonton. Meskipun yang bersangkutannya mungkin sudah bertobat, sudah minta ampun, sudah dihukum, tapi kan jejak digitalnya masih ada. Itu contohnya. Jadi tapi sebaliknya kalau kita berbuat baik, memberikan dakwah, memberikan seruan ajakan yang positif, sampai kapanpun, sampai kita meninggal masih didengar, masih memberi inspirasi, tentu akan mendapatkan pahala, bernilai amal soleh. Makanya memang betul sangat luar biasa. Jadi jangan main-main. Jangan main sama jari dunia digital ya. Itu yang paling penting. Ya memang saat ini kan kalau kita kemarin beberapa tahun 5 tahun 10 tahun yang lalu kan mungkin ada orang kalau mau masuk PNS, masuk atau naik jabatan atau mau masuk ke perguruan kampus-kampus atau pekerjaan-pekerjaan swasta itu kan biasanya dites IQ-nya. Tes spiritual question-nya, dites sama emosionalnya. Kayaknya perlu ada tes kecerdasan digital juga Pak Haji. Jadi IQ, EQ, SQ dan digital question. Ya memang itu udah jadi persyaratan mutlak. Mutlak iya. Hampir semua meskipun ya terkadang saya kan hidup bukan masuk kategori generasi milenial. Saya masih generasi milenial. Jadi beda-beda. Jadi memang kita yang generasi tua ini kan perlu adaptasi. Iya, betul. Perlu pembaharuan keilmuan, perlu terus belajar. Jadi nggak mau kita juga dituntut menyesuaikan keadaan zaman. Betul. Gitu. Ya, meskipun pasti kalah lah dengan milenial. Iya. Karena anak-anak yang sekarang kan lebih melek, lebih cepat, lebih cerdas. Kalau kita kan memang backgroundnya dulu belum seperti mereka. Belum ada handphone, belum ada. Ya, memang kayaknya perlu kecerdasan digital juga perlu diterapkan di beberapa instansi kan, karena memang ini sekarang orang pintar, orang emosional terjaga, tapi belum tentu dia cerdas dalam menggunakan kepintaran dia di dunia digital. Kayaknya perlu Pak Haji menjadi program. Nanti kita bisa kolaborasi. Ya kita bisa sinergi. Ya kita bisa menjaga head speech, menjaga bully-bully seperti itu, dan kita juga mengatur ritme manajemen orang tuh menggunakan layar handphone itu seperti apa, security-nya seperti apa. Kadang banyak yang hack segala macam kan, itu luar biasa. Betul. Oke, para mitra Etalase Community, kali ini luar biasa, banyak ilmu sharing yang didapat dari beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi. Terakhir Pak Haji, ini sebagai berada di garda terdepan khususnya di Kementerian Kota Tangerang Selatan, Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, apa sih himbauan kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama juga pada masyarakat Kota Tangerang Selatan sendiri, supaya ini di posisi pandemi ini ya kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita dengan cara mengikuti aturan pemerintah, dan juga tidak banyak persepsi-persepsi yang ada di masyarakat seperti itu. Sosialisasinya seperti apa dan himbauan harapan juga ke depan seperti apa Pak Haji? Ya kalau himbauan saya karena masih dalam situasi pandemi ya, yang paling penting sekarang itu ya kita harus betul-betul membangun soliditas, kebersamaan. Betul. Gitu. Kolaborasi dan elaborasi. Iya gitu. Jadi hindari saling menyalahkan, cekcok, saling berbantah-bantahan gitu, apalagi saling serang gitu kan. Jadi kata kuncinya supaya kita cepat keluar dari krisis ya mari sama-sama kita bantu pemerintah, kita bergotong royong, saling menguatkan, saling mendukung seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini, khususnya di Tangerang Selatan gitu. Itu yang pertama. Jadi udahlah, jangan di masa pandemi ini malah satu elemen masyarakat dengan elemen yang lainnya saling berbantah-bantahan, saling menjelek-jelekan, saling mencoba untuk melakukan hal-hal yang memang tidak bagus, apalagi sampai mengganggu persatuan dan kesatuan, ya menimbulkan perpecahan. Yang kedua,
Ya, yang paling penting ya kami dari pemerintah ya sangat berharap kepada masyarakat untuk disiplin terus dalam mengikuti protokol kesehatan contohnya ya. Kemudian senantiasa saling membantu satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Karena dampak ekonomi dari pandemi ini luar biasa. Ya, berapa banyak muncul jumlah anak yatim semakin banyak. Angka putus sekolah juga banyak. Kemudian ya maaf, ya istri yang ditinggal suaminya juga banyak. Itu kan ekonomi dagang bangkrut banyak. Jadi dalam situasi seperti ini ya harus betul-betul terbangun kekuatan saling membantu. Jadi gak cuman masalah kesehatan juga, tapi masalah kemiskinan, kelaparan dan hal-hal lain juga terdampak. Karena memang ekonomi sulit semua gitu. Tapi kan kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah, betul. Nggak boleh menyerah. Jadi kata kuncinya ya kita saling bantu di tengah keterbatasan, tapi kita punya kekuatan untuk saling membantu gitu. Dari mulai hal yang kecil, dari lingkungan RT, RW gitu. Jangan sampai ada masyarakat yang mati kelaparan, ya jangan sampai ada orang mati karena nggak keurus, betul. Gitu kan, itu yang paling penting. Jadi saya mengimbau ya di semua sektor, di semua elemen, mari terus kita membantu, saling berbagi, saling peduli, karena dengan cara itu nanti akan muncul kekuatan besar. Betul. Ya, itu yang paling penting, ya. Termasuk semua sektor lah. Semua sektor. Sektor pendidikan juga kami merasakan, ya. Berapa banyak sekolah yang bangkrut, tutup gara-gara muridnya nggak ada. Nggak ada, betul. Gara-gara gurunya nggak bisa digaji gitu kan. Jadi sekolah-sekolah yang bonafit supply lah, sekolah-sekolah yang memang sudah sangat terasa dampaknya dari. Dan sekolah-sekolah privat juga pun sudah hampir mati semuanya. Hampir semua gitu kan. Jadi kata kuncinya ya kita jangan cuek, jangan egois, ya harus tumbuh. Empati, simpati kepada saudara-saudara kita yang memang berdampak sangat berat sekali gitu dari COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah nih Pak Haji. Jadi sesuai dengan konsep kita. Jadi Etalase Community ini memang berkonsep sociopreneur. Jadi social impact investment. Gimana para entrepreneur ini sekarang sudah mulai memikirkan sosial. Seperti memang ada mereka pasti punya CSR atau hidup dengan masyarakat pasti membantu sosial, tapi kita lebih kepada social impact investment aja, berbuat sosial dulu, nanti akan dapat margin atau dapat profit dari keuntungan sendiri. Oke, para mitra Etalase Community, kali ini sudah cukup banyak ilmu dan pengalaman dari beliau yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi perubahan diri kita, itu kan terutama menuju ke hal yang positif. Dan kita jumpa lagi di acara podcast selanjutnya, podcast muter-muter. Pak Haji, ini bantu nih, bantu nih Pak Haji, subscribe, like, share, and comment Pak Haji, supaya channel ini juga semakin baik, dan kita nggak maulah melakukan dosa jariah. Kita akan coba untuk bangun konten ini untuk memberikan edukasi pendidik kepada para netizen dan juga pada dunia digital seperti ini, supaya ada sedekah jariah terus mengalir gitu kan. Dan mudah-mudahan pengalaman dan sharing ilmu dari para narasumber ini menjadi inspirasi juga buat mereka. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.